Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiana dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas D semester 5. Di video ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2 dengan judul besar Psikologi Dakwah dan Ruang Lingkupnya pada bagian D. Hubungan psikologi dakwah dengan ilmu yang lainnya. Kegiatan dakwah adalah kegiatan komunikasi, dan komunikasi menyebabkan terjadinya interaksi sosial. Agar dakwah bersifat komunikatif, seorang dai memerlukan pengetahuan tentang gejala-gejala sosial atau tingkah laku manusia dalam lingkungan sosiokulturnya, dan seberapa jauh keyakinan agama mempengaruhi tingkah lakunya. Karena itu, dakwah sebagai ilmu bersinggungan dengan beberapa disiplin ilmu lainnya. Hubungan psikologi dakwah dengan patologi sosial. Psikologi dakwah adalah upaya mengajak kepada ajaran agama menuju kepada kesejahteraan jiwa dan raga mad'u dan dai. Sebelum memulai kegiatan dakwah, para dai perlu mengetahui lebih jauh apa saja penyakit-penyakit masyarakat, dan penyakit masyarakat dibahas dalam patologi sosial, yang membahas tentang sikap, kegiatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, masyarakat, dan adat istiadat. 2. Hubungan psikologi dakwah dengan psikologi individual. Manusia adalah makhluk individual, makhluk yang tidak bisa dibagi-bagi, terdiri dari jasmani dan rohani, yang merupakan kesatuan yang utuh. Psikologi individual adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia dari segi individualitas atau pribadinya. Bantuan psikologi individual terhadap psikologi dakwah terletak pada pengungkapan tentang hal ihwal hidup kejiwaan individual dengan aspek-aspek dan ciri-cirinya yang mengandung kemungkinan dengan dihampiri secara bijaksana atau diarahkan kepada tujuan dakwah sesuai dengan kebutuhan pemuasan pribadi masing-masing melalui proses dakwah yang tepat. 3. Hubungan psikologi dakwah dengan psikologi sosial. Selain manusia makhluk individual secara hakiki, manusia juga merupakan makhluk sosial. Psikologi sosial merupakan landasan yang memberikan dan mengarahkan psikologi dakwah kepada pembinaan sosialisasi manusia sebagai objek dakwah. Karena dalam psikologi sosial dipelajari tentang penyesuaian diri manusia yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan sosial dan perubahan tingkah laku. 4. Hubungan psikologi dakwah dengan ilmu komunikasi. Kegiatan dakwah adalah kegiatan komunikasi di mana dai mengkomunikasikan pesan kepada mad'u, perorangan atau kelompok. Secara teknis, dakwah adalah komunikasi antara dai. Hukum dalam komunikasi berlaku dalam komunikasi dakwah. Hambatan komunikasi berarti hambatan dakwah. Perbedaan dakwah dengan komunikasi terletak pada muatan pesannya. Pada komunikasi sifatnya netral, sedangkan pada dakwah terkandung nilai keteladanan dan kebenaran. 5. Hubungan psikologi dakwah dengan psikologi agama. Psikologi agama meneliti sejauh mana keyakinan agama terhadap sikap dan tingkah laku orang atau berpikir, bersikap, bereaksi. Tingkah laku orang baik dalam berpikir, bersikap maupun bereaksi tidak dapat dipisahkan dengan keyakinannya, karena keyakinan itu masuk dalam konstruksi-konstruksi kepribadian. Lapangan penelitian psikologi agama adalah kesadaran beragama dan pengalaman beragama. Jika psikologi dakwah berusaha menguak apa yang melatar belakangi tingkah laku manusia yang terkait dengan dakwah, maka psikologi agama mencari tahu seberapa benar keyakinan agama seseorang mempengaruhi tingkah lakunya. 6. Hubungan psikologi dakwah dengan sosiologi. Sosiologi menaruh perhatian pada interaksi sosial. Interaksi sosial baru terjadi manakala ada peristiwa komunikasi. Kegiatan dakwah merupakan peristiwa komunikasi yang juga melahirkan interaksi sosial antara dai dan mad'u untuk memahami fenomena pada masyarakat yang menjadi objek dakwah di mana interaksi sosial itu terjadi. Karena
Sosiologi sangat dibutuhkan. Dengan bantuan sosiologi, seorang dai dapat menganalisa struktur sosial yang mempengaruhi tingkah laku mat'u, sehingga dapat menentukan pendekatan apa yang akan dilakukan dalam dakwahnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.